Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanhan Rosanti dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan praktik tindakan PNC atau postnatal care. PNC adalah masa nifas yang dimulai dari sejak bayi dilahirkan dan plasenta dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali seperti sebelum kehamilan. Di sini sudah ada alat-alatnya yang terdiri dari sphygmanometer, stetoskop, kapas DTT, bengkok, jam tangan, termometer, handscoon, penlight, alkohol swab, perlak atau pengalas, lalu tisu. Yang pertama saya akan lakukan yaitu mengkaji identitas pasien, komunikasi terapeutik, dan inform konsen. Selamat pagi Bu, apa kabarnya dengan Ibu Jihan? Perkenalkan, saya Suster Hanhan. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Hari ini saya akan melakukan perawatan pasca melahirkan ya Bu, yang bertujuan untuk meningkatkan pemulihan fungsi organ dan mencegah perdarahan. Tepatnya di sini sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Setelah pasien bersedia, kita menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien dan kita mencuci tangan. Ibu, saya tinggal cuci tangan dulu ya. Mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan, kedua punggung tangan secara bergantian, 3 sela-sela jari, 4 buku jari, 5 ibu jari, 6 kuku jari, lalu dibilas dari ujung kuku sampai ke siku. Setelah selesai mencuci tangan, tindakan yang pertama yaitu melakukan pengukuran tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadi. Nah, Bu, saya mulai ya Bu ya. Saya ukur dulu tekanan darahnya ya. Saya gulung dengan bajunya ya. Tekanan darahnya normal ya Bu, 120/80. Setelah itu kita mengukur suhu tubuh pasien. Ibu, saya ukur suhunya ya. Sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu aksila pasien. Ibu, sebelumnya saya bersihkan dulu ketiknya ya. Mau saya bantu buka baju atau sendiri? Maaf ya Bu. Sambil menunggu hasil suhu, kita menghitung nadi dan respirasi pasien selama 1 menit penuh. Dan dilihat pengembangan dadanya. Setelah masing-masing 1 menit, kita ambil termometer yang ada di ketiak pasien. Maaf, saya ambil ya. Lalu dibaca. Setelah itu, dibersihkan menggunakan alkohol swab. Dan masukkan kembali ke tempatnya. Dan itu tidak lupa untuk menutup kembali kancing baju pasien. Selanjutnya, setelah TTV, kita dilanjutkan ke PEMPIS. Sebelumnya kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Bu, saya periksa bagian kepala sampai kakinya ya.
diinspeksi terlebih dahulu bagian kepala, dilihat konstribusi rambutnya rontok atau tidak, ketombe atau tidak, kotor atau tidak. Setelah itu kita palpasi untuk mengetahui ada nyeri tekan atau tidak. Ibu ada nyeri tekan nggak Bu? Tidak ya. Setelah ke bagian kepala, ke bagian wajah, dilihat wajahnya ada kemerahan atau tidak, bengkak atau tidak, lalu dipalpasi untuk mengetahui ada nyeri tekan atau tidak. Bu ada nyeri nggak Bu? Tidak ya. Setelah itu ke bagian mata, kita lihat matanya anemis atau tidak. Bu maaf ya ada. Setelah itu dilihat juga skleranya ikterik atau tidak. Ibu lihat. Lalu dilihat juga menggunakan pen white. Ibu jika saya kesini, ibu kesini ya berlawanan. Lalu setelah itu dipalpasi ada nyeri tekan atau tidak. Bu ada nyeri tekan nggak Bu? Tidak ya. Setelah itu ke bagian hidung, kita lihat kotor atau tidak, bersih ya Bu. Dilihat juga simetris atau tidak dan dipalpasi. Bu ada nyeri tekan nggak Bu? Tidak ya. Setelah itu ke bagian mulut, kita lihat bibirnya lembab atau tidak, dilihat juga ada sariawan atau tidak. Bu bisa dibuka mulutnya, tidak ada sariawan, tidak berdarah juga gusinya ya Bu ya. Lalu setelah itu ke bagian leher, kita lihat ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak, lalu dipalpasi juga. Bu ada nyeri tekan nggak Bu? Menelan ya? Nyeri nggak Bu? Enggak ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian dada. Sebelumnya kita izin terlebih dahulu kepada pasien untuk melepas pakaian atasnya. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian dada. Sebelumnya saya akan melepas pakaian Ibu, apakah Ibu bersedia? Maaf ya Bu ya. Setelah itu kita lihat payudara pasien bentuknya simetris atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, dan dilihat juga bagian putingnya itu keluar atau tidak. Apabila tidak menonjol, kita akan melakukan pengeluaran puting terlebih dahulu. Setelah diinspeksi kita palpasi. Kita palpasi untuk mengetahui ada nyeri tekan atau tidak. Ada nyeri tekan tidak Bu? Tidak ya. Setelah itu kita periksa juga palpasi dengan gerakan melintang untuk mengetahui apakah ada air susu yang keluar atau tidak. Maaf ya. Lalu diperiksa juga dipalpasi dari aksila sampai ke pangkal payudara untuk mengetahui ada benjolan atau tidak. Ibu maaf ya Bu ya, tangannya kita palpasi, tidak ada benjolan ya Bu ya. Setelah di bagian dada, kita ke bagian abdomen. Kita lihat bagian abdomennya ada kemerahan atau tidak, ada luka atau tidak, lalu dipalpasi. Ada nyeri tekan tidak Bu? Tidak ya. Lalu jika perut pasien lembek, berarti mengalami kehilangan tonus otot. Selanjutnya yaitu ke pemeriksaan bagian genitalia. Ibu, selanjutnya ke pemeriksaan genitalia ya. Nanti saya lepas pakaian dalamnya ya. Tidak lupa untuk tetap menjaga privasi pasien dengan memakai masker. Dan atur posisi pasien dengan dorsal reflection. Maaf ya, ditekuk kakinya. Selanjutnya kita pasang underpad di bawah bokong pasien. Ibu maaf, bokongnya agak diangkat ya. Lalu setelah itu melepas pakaian dalam. Ibu saya lepas ya. Lalu kita dekatkan alat untuk melakukan vulva hygiene. Sebelumnya kita inspeksi terlebih dahulu
bagian vaginanya. Dilihat apakah ada perdarahan atau tidak, ada lesi atau tidak. Lalu setelah itu kita melakukan vulva hygiene dengan menggunakan 5 kapas. Dimulai dari labia mayora dextra, labia mayora sinistra, labia minora dextra, labia minora sinistra, lalu dari klitoris sampai ke anus. Dilihat juga apakah ada tanda-tanda hemoroid atau tidak. Setelah vulva hygiene selesai, kita memakaikan kembali pakaian dalam pasien. Lalu mengambil underpad yang ada di bawah bokong pasien. Lalu saya ambil ya. Lalu atur kembali posisi pasien seperti semula. Setelah melakukan vulva hygiene, kita mengganti handscoon kembali. Terakhir yaitu pemeriksaan ekstremitas bawah. Kita lihat ada tidaknya udim atau pembengkakan. Dilihat juga adanya tromboflebitis atau bengkak kebiruan atau tidak. Lalu ditekan bagian lututnya untuk mengetahui ada tidaknya kelainan. Ibu ada nyeri gak, Bu? Tidak ya. Setelah selesai semua pemeriksaan, kita merapihkan pasien. Ibu, saya rapihkan lagi ya. Setelah itu kita merapihkan alat. Dan melepas handscoon. Lalu setelah itu memberikan pendidikan kesehatan diri dan asuhan kasih sayang. Selanjutnya terminasi. Ibu, tindakan saya sudah selesai ya, Bu. Dari hasil pemeriksaan tidak ada kelainan atau apapun. Selanjutnya saya akan kembali ke ruang perawat ya, Bu. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, bisa menchat bel yang tersedia atau pihak keluarga memanggil saya di ruang perawat. Setelah itu kita mencuci tangan kembali. Sekian tindakan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.